Yo, halo Lur, jumpa lagi bersama saya Wahyu 26. Oke, di video kali ini saya mau memberikan tutorial cara setting OLT GPON HSGQ G01 ID ya Lur, atau satu pon lah ya. Nah, kalau kemarin itu settingan yang tanpa VLAN bisa diterapkan di hampir semua OLT baik EPON maupun GPON. Nah, untuk kali ini settingannya itu menggunakan VLAN. Seperti biasa, sebelum lanjut disclaimer terlebih dahulu. Di sini saya tidak bermaksud menggurui kalian ya Lur. Jadi tujuan video ini dibuat yang pertama sebagai media belajar khususnya bagi pemula seperti saya juga. Dan yang kedua untuk konsumsi video pribadi karena saya orangnya pelupa Lur. Jadi kalau misalkan saya lupa, saya bisa cek video saya sendiri ya Lur. Intinya kita sama-sama belajar lah ya. Oke, lanjut ya. Sebelum lanjut saya mau tancapin dulu ini untuk pengkabelannya ya. Di sini ada kabel buat ISP ya. Output dari ISP masuk ke input server. Sesuaikan aja settingan kalian. Untuk outputnya di sini saya pakai di port 5. Kembali lagi ya, sesuaikan aja di server kalian ya Lur. Sini. Yang bagian ujung sini saya mau taruh di port GE1 OLT-nya. Gini ya Lur. Oke, setelah itu saya mau cek dulu redamannya ya ini. Oke, dapat 15,92 ya Lur, seperti kemarin ya. Setelah itu saya mau tancepin di ONT-nya. Nah, kali ini saya menggunakan ONT ZTE F609 ya Lur. Dan ini benar-benar pure murni original firmware dari ZTE. Dan ini butuh VLAN ya. Jelek. Oh, udah nyala ternyata. Oke. Oke, untuk pon nyala ya. Ini ya. Ini saya coba copot. Los ya. Kedip-kedip merah gitu los ya. Kita tancepin, kembali lagi di pon. Nah, dalam proses setting OLT ya, dia itu wajib menggunakan komputer atau laptop ya Lur. Kita harus siapkan dulu kabelannya. Ini saya tancepin di port G2 ya Lur ya. Karena memang kelebihan dari OLT HSGQ ini dia nggak perlu nancepin di port konsol ketika kita membuka web loginnya gitu, atau mau setting otak-atik daleman dari OLT-nya gitu ya Lur. Jadi kita bisa langsung memasukkan port uplink GE1 sampai GE4. Kalau yang XGE ini ya, XGE1 ini saya belum pernah nyoba. Jadi saya nggak berani jamin bisa di setting apa enggak ya. Ini sudah nancap, saya mau hidupin dulu laptop saya ya. Oke. Dan ketika pertama kali kalian itu menyeting OLT, kalian wajib punya komputer atau laptop karena dia nggak bisa di remote. Jadi mau nggak mau kalian itu harus punya laptop atau komputer gitu. Langsung aja ya kita masuk ke mode perekam layar laptop ya. Oke Lor, ini sudah masuk ke dalam mode perekam layar HP saya ya. Dan kali ini saya mau menyeting 4 VLAN yang masing-masing mempunyai IP yang berbeda ya Lor. Jadi yang pertama itu VLAN management. Fungsinya buat meremote OLT via wireless atau tanpa kabel. Jadi kita bisa men-setting ya bahkan lewat HP gitu ya, menggunakan koneksi WiFi lokal. Nggak perlu tancap-tancap kabel lagi ya. Kemudian yang kedua itu VLAN PPOE, yang ketiga VLAN hotspot, dan yang terakhir itu VLAN DHCP. Untuk VLAN DHCP itu pemberian IP otomatis ya Lur. Jadi kalau misalkan di Mikrotik itu istilahnya apa ya? DHCP client kalau nggak salah ya Lur ya. Kalau salah silahkan koreksi ya Lur. Nah, sebelum lanjut melakukan penyetingan, kita harus mengubah IP address di komputer kita atau laptop kita ya, supaya satu segmen dengan IP OLT-nya gitu loh ya. Di sini IP address-nya itu 192.168, bentar. 168.99.1. Nah, satu itu sebenarnya body gateway. Jadi kalian jangan ngasih satu gini ya. Kasihnya itu dua ke atas gitu. Kemudian subnet masnya diklik aja nanti bakal muncul sendiri ya. Default gateway nggak perlu disetting, tinggal oke aja. Oke. Udah cukup ya. Setelah itu saya mau membuka web browser. Kalau saya itu pakainya Chrome, terserah kalian mau pakai browser apa ya. Kita ketik 192.168.99.1. Oke. Untuk username-nya itu root, passwordnya itu admin ya. Atau kalau misalkan ini gagal ya, atau IP-nya juga gagal gitu, salah gitu ya, bisa cek di stiker OLT-nya gitu ya Lur. Kita klik login. Oke, ini ada tampilan awal dari web login HSGQ G01 ID ya Lur. Dan ini memang satu pon ya. Di sini cuma deteksi satu pon gitu ya Lur. Dan
perlu perhatian ya, sekali lagi perlu perhatian ya. Di sini saya menggunakan firmware versinya itu ini lor. Ini perlu digarisbawahi ya lor ya. Katakanlah versi inilah V10005 ini ya lor. Katakanlah versi inilah ya. Kenapa kok harus diperhatikan? Karena berbeda versi firmware itu biasanya berbeda menunya gitu. Jadi tinggal sesuaikan aja settingan kalian ya lor ya. Antara firmware-nya itu sama atau enggak itu sesuaikan saja gitu loh. Ini saya mau cek dulu ini, kita klik aja dulu. Nah, di sini udah kedeteksi satu ya, terregister. Ini online satu ya. Di sini ada namanya itu ONT bla 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 bla. Serial numbernya itu JTE G bla 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 bla. Status aktif, redamannya itu kita dapat 16,2720 dB ya lor ini ya. Oke, langsung aja ya, kita masuk ke menu VLAN. Kemudian kita masuk ke sini VLAN transparent ini kita disable saja. Kita apply gini. Nah, langsung saja kita pilih create di bagian sini ya, VLAN config ini ya. Ini create ini. Create VLAN ID ini sesuaikan dengan VLAN kalian ya lor. Kalau di saya itu 10 pakai koma ya. 20, 30 dan 40. Gini ya lor ya. Ini kalau saya sesuaikan aja settingan VLAN kalian masing-masing ya. Untuk tag ini kalau di modem itu diibaratkan port binding. VLAN ini mau kita arahkan kemana gitu. Jadi ini saya mau arahkan ke port 1, port GE1, 2, 3. Yang 4 ini saya kosongi buat jaga-jaga kalau misalkan saya mau ngubek-ngubek pakai kabel gitu ya lur. Langsung aja kita ke bawah, kita klik apply, jebret. Nah, di sini sudah muncul semua VLAN ya. Di sini ada VLAN 10, 20, 30 dan 40. Sesuaikan saja settingannya ya dengan OLT kalian atau VLAN kalian yang ada di Mikrotik kalian. Nah, di sini saya mau ganti namanya ya loh di bagian description ini ya. Ini buat penanda ya. Jadi untuk caranya itu klik setting description, VLAN 10 apa tadi, manajemen ya. Manajemen. Kita klik apply, jebret. Nah, di sini sudah muncul ya, VLAN 10 manajemen. Untuk yang VLAN 20 sampai 40 ini saya skip aja biar cepat ya lur. Oke lur, ini sudah selesai ya dalam pemberian nama di tiap-tiap VLAN ya. Di sini ada VLAN 10 manajemen, ada PPOE, hotspot dan juga DHCP. Dan ini tadi bateraiku habis ya. Untungnya itu nggak mati laptopnya lur ya. Oke, lanjut ya, kita masuk ke tab profile ya. Ini di bagian atas ini ya. Profile, kemudian kita pilih line profile bagian sini, line profile, kemudian kita langsung aja add, kemudian kita isi ya lor di bagian profile name ini. Saya mau isi line underscore VLAN gini. Kemudian untuk profile ID ini tak kasih satu ya. Type-nya itu di sini ada epon dan jipon. Berhubung ini jipon ya, sekalian aja nanggung ya. Kita klik jipon aja, jangan epon ya. Kemudian langsung aja kita bagian bawah, kita pilih ini apa ini, oh ya yang ini juga ini. Oke, term apa ini namanya, traffic konten ya ini ya. Ini kita pilih yang ini aja, ini. Oke, nah ini sudah muncul ya. Kemudian yang jamnya ini belum ada, masih kosong. Kita add, aduh nggak bisa, salah add. Nah, di bagian sini bagian jam port ID ini kita satu aja, ini biarkan saja, ini juga biarkan ya. Mapping ID ini kita kasih satu. Kemudian untuk VLAN ID ini sesuaikan dengan VLAN kalian ya. Nah, di sini kan saya VLAN 10, 20, 30, 40. Kita masukkan VLAN 10 dulu ya. Jadi kita masukkan satu persatu loh ya. Nggak bisa langsung geruduk kayak tadi gitu. Gini 20, 30, 40 ini nggak bisa langsung gitu. Nggak bisa kan. Bahkan saya klik koma aja nggak bisa loh ya. Jadi kita input satu-satu gitu. Kita apply. Apply lagi. Oke, di sini sudah jadi ya untuk line profile ini. Kemudian saya mau nambahkan lagi VLAN yang 20, 30, 40 kan tadi belum kita tambahkan ya. Kita tambahkan aja view details masuknya ya. Cek bagian bawah. Nah, di sini sudah ada ya lur, VLAN-nya itu VLAN 10 ini. Aduh. Ini ya. Kita tambahkan aja langsung ya. Kita klik add. Bagian gamenya ini nggak bisa disetting ya. Satu, modenya sudah default ya. Mapping ID saya isi 2 gini.
VLAN ID itu 20, sorry. Selanjutnya kita klik apply. Oke, sudah selesai ya, sudah jadi ya. Nah, ini loh yang saya maksud tadi ya, yang mapping ID ya. Yang satu itu untuk VLAN 10, 2 itu untuk VLAN 20, 3 30, 4 VLAN 40 gitu ya loh. Jadi untuk yang 30 dan 40 saya skip aja biar cepet ya. Oke, ini sudah tersetting semua ya dari VLAN 1 sampai VLAN 40. Selanjutnya kita scroll ke atas, kita save all change. Oke, sudah selesai. Selanjutnya apalagi ya lor ya? Oh ya, ini nih. Saya mau masuk ke menu advance, masuk ke sistem, kemudian di network interface. Di sini sudah tertera ya lor ini VLAN if 1. Kemudian di sini ada IP addressnya OLT ya, 192.168.99.1. Oke, kalau ini masih menggunakan kabel, sekarang saya mau setting yang menggunakan wireless atau kita terapkan VLAN 10 manajemen ya lor. Langsung aja add ini inbound apa tadi, add inbound interface, kemudian yang tabnya ini IP versi 4 ya, ini memang cuma satu itu aja. Untuk VLAN 10 buat manajemen itu kan punya aku itu 192.168.11.1 itu sebagai gateway, jadi kita isi 192.168.11.2, jangan satu ya lor, satu itu buat gateway VLAN OLT nya gitu, kita isi 2 ke atas gitu ya lor. Untuk IP mesh ini isi sama sih seperti router atau ONT sih, 255.255.255.0 gitu ya. VLAN ID tadi untuk VLAN manajemen itu di VLAN 10, jadi kita isi 10 ini. Setelah itu kita apply. Oke, sudah selesai ya lor. Jadi kita punya dua buah IP ini, ada 192.168.99.1/24. Ini buat menyeting OLT menggunakan kabel. Kemudian yang bawah 192.168.11.2/24 ini untuk setting OLT tanpa kabel atau wireless, dan ini bisa kita setting lewat HP juga lor ya. Tadi kan belum saya masukkan IP gateway-nya. Nah, untuk cara masukkannya, masuknya di default route sini lor ya. Setting di sini kita isi 192.9 gini ya lor. Kita klik apply. Nah, settingan default route ya, atau kalau di router atau di modem itu gateway yang ini yang klien gitu, settingan statik lah ya. Oke, mumpung masih berada di sekitaran sistem sini ya lor, saya mau setting aja sekalian di time setting. Nah, di sini itu tahunnya itu 1970, ini bahkan saya belum lahir ya lor. Dan entah kenapa ya lor ya, sudah saya setting sesuai dengan tanggal hari ini misalkan ya, itu nggak bisa lor, tetap menjadi 1970. Entah kenapa, saya kurang tahu ya. Yang jelas kita setting aja ya di bagian time setting. Di sini kita pilih get automatically. Di sini ini nggak bisa oh bisa diklik. Di sini ada beberapa ya, yang banyak ya. Cuman kalau yang di Indonesia itu apa ya? Bentar tak cek dulu ya. Saya mau cek dulu NTP servernya. NTP Indonesia. Maaf ya lor, saya ngetik pakai satu jari ya, bukan 2 jari ya. Nah, ini id.pool.ntp.org, id.pool.ntp. Nggak bisa lor, jadi ini kita copy aja, kita paste, kita paste ya. Ini aja, nih diklik custom ya lor, hampir lupa tadi. Gini, nah ini sudah selesai ya, ini. Nah, oke, ini sudah selesai. Untuk time zone-nya ini sesuaikan wilayah kalian masing-masing. Kalau di saya kan di Jawa Tengah nih. Jawa Tengah itu masuknya di WIB. Oh, ini apply. Oke, ini sudah selesai ya. Kemudian di sini saya mau cek aja dulu di user management. Ini kalau kalian mau setting juga boleh, tapi kalau saya nggak saya setting, tapi saya kasih tahu aja deh gini ya. Ini tuh ibaratnya itu nganu lur, web apa username dan juga password buat login OLT-nya gitu lur ya. Saya coba ya, ini add user. Nah, ini user itu apa ya, katakanlah admin gitu ya, admin. Passwordnya itu 1234 gitu contoh. Ini confirm password samakan yang atas ya, kita buka aja deh, 1234 ini.
Ini ada tiga, ada admin, ada operator, ada common. Nah, admin itu kalau di Mikrotik itu full ya lur, kalau nggak salah ya. Kalau operator itu read, kalau balik, sorry, tak ulangi lagi. Kalau admin itu yang versinya full, yang operator itu write ya, atau menulis ya, bisa menulis. Kalau common itu cuma read, cuma bisa membaca doang gitu. Jadi saya mau pilih admin aja, maksimum login kita kasih satu aja ya lur ya. Jadi satu username password ini cuma bisa satu device aja yang bisa login gitu. Admin ini deskripsinya. Kita klik oke aja. Cuman ini saya nggak setting sih sebenarnya sih. Kemudian lanjut lagi bagian mana lagi ya? Oh ini font management. Di font management, kemudian di bagian font setting, kemudian kita fokuskan di bagian sini aja. Authentication type ini ya, yang ini auto ini. Kita klik setting di bagian authentication type-nya ini kita klik auto saja, jangan manual ya. Untuk line profile name kita kasih line VLAN ya, yang kita buat tadi. Service profile name ini kita kasih yang ini aja karena memang ada satu doang loh ya. Setelah itu kita apply. Oke, ini sudah selesai untuk setting OLT HSGK GPON G01 ID. Sebelum kita reboot ya, kita save configuration dulu, maksudnya di bagian ini pojok kanan atas ini shortcut ya, kita save configuration, kita apply aja. Dan ini kata temenku yang sama-sama punya OLT HSGK ya, katanya itu kalau mau nge-save itu minimal 3 kali lur. Satu kan tadi satu kan, ini kita save lagi configuration 1 2 3 4 5. Oke, 5 aja deh. Ini aja ya lur. Kenapa? Karena kata temanku itu kalau misalkan kita cuma nge-save satu kali doang gini ya, save configuration satu kali doang ini, kadang itu kalau kondisi listrik mati atau OLT-nya itu di reboot gitu, settingannya bakal berubah kembali seperti semula, kayak di reset gitu loh ya. Kata temanku sih gitu, entah itu beneran atau enggak saya juga kurang tahu ya. Yang jelas berjaga-jaga aja karena itu sangat fatal sekali ya lur. Kita sudah capek-capek setting OLT VLAN gitu kan, setelah mati lampu atau setelah kita reboot OLT-nya malah settingannya hilang semua. Itu fatal sekali lur ya. Lanjut lagi ya, saya mau reboot aja. Nah kan ini masih ada lagi lur ya, keterangan please confirm save configuration ya lur. Save aja. Please sure to reboot OLT. Oke. Ini sudah terreboot ya. A few moments later. Oke, ini sudah terreboot ya lur, dan ini saya mau masukkan username, admin, dan juga passwordnya itu 1234 yang saya bikin tadi ya lur ya. Coba saja ya. 1234. Nih, 1234. Klik login. Oke, sudah masuk ya lur. Ini sebenarnya sudah selesai, cuman saya mau setting sekalian aja ONT F609-nya ya lur. Loh, dari tadi ternyata saya nyambung wifi saya lur. Bentar, ini saya mau pindah aja dulu yang JTE-nya ya. Ini saya mau masuk ke web login-nya 192.168.1.1 ya, kalau nggak salah. Oh ya benar. Username admin, passwordnya itu Telkom DSO. Ini kalau nganu ya lur, 123, sorry. Ini kalau filenya benar-benar original JTE itu biasanya itu lur, Telkom DSO 123. Kita klik login. Aduh, ternyata putus lur ya koneksinya. Oke. Oke, ini adalah tampilan web loginnya dari JTE F609 yang original, belum diobek-ubek atau belum dioprek ya loh. Jadi langsung aja saya mau setting PPOE-nya, kita pilih network ya. Dan ini sekilas hampir mirip ya lur dengan modem H32S yang kemarin itu ya lur ya. Langsung aja ya, kita connection name itu create one aja. Nah, di sini kan udah saya nganu lur, PPOE lur nih. Buat pembuktian kemarin itu loh, yang settingan tanpa VLAN itu loh. Ini sudah saya setting PPOE sama ini, coba saya browsing ya. Nggak bisa lor, ya. Lanjut ya, ini saya mau hapus aja ini, delete. Oke, connection name-nya itu create one connection, kemudian new connection name-nya ini kita kasih nama koneksinya ya lor.
PPPoE gini. Jangan lupa VLAN-nya kita enable ya, VLAN ID 20, karena tadi kan VLAN saya kan VLAN 20 PPoE-nya. Kemudian tab-nya root ya, kemudian service list-nya itu internet. Username sama ya, seperti profil PPoE kemarin ya, yang secret PPoE kemarin, sorry, yang ada di mikrotik saya. Passwordnya juga sama, ini buat pengetesan ya. Kita pilih create. Apakah connect? Langsung aja kita cek status ya. Status network interface. Oke, di sini statusnya masih connecting ya. Oke. PON information 16,2 dB. Oke lor, jadi di sini ada kesalahan teknis ya lor. Jadi tadi saya melakukan kesalahan waktu menyeting OLT itu, kondisi modemnya sudah saya tancepin ponnya ya lor. Jadi otomatis ini nggak bisa disetting, nggak bakal connect ini lor ya. Tuh, nggak bakal connect ini. Statusnya itu ISP timeout. Tapi jangan khawatir, bukan karena hal sepele itu jadi nggak bisa diapa-apain ya lor. Kita masuk lagi ke OLT-nya sini. Dari awal itu kan memang udah kedetek di sini ya lur, ya kan. Nah, udah kedetek di sini kan. Selanjutnya kita pilih setting ya, yang tadi terkonek ya modemnya ya. Kita delete ONT ya. Kita pilih apply. Setelah itu kita restart modemnya ini. Kita restart ya. Sorry ya lur ya, ada sedikit insiden ya. Jadi saya melakukan kesalahan, kondisinya itu OLT belum tak setting sama sekali, tapi sudah tak tancepin ponnya. Alhasil OLT-nya itu kebacanya settingan yang tanpa VLAN. Kita cek ya, network interface. Nah, ini sudah connect ya lor. Nih statusnya connected ya. Nah, ini IP-nya ya. 192.168.12.2 gitu ya lor. Dan di OLT-nya ini kita refresh ya. Ini bagian sini atau di webnya aja langsung nggak apa-apa. Sini aja deh. Nah, sudah terdeteksi gitu loh. Yang awalnya tadi mode settingan tanpa VLAN, jadinya itu settingannya pakai VLAN gitu ya loh. Dan kembali lagi ya, tadi ya yang saya singgung di time settingnya itu masih 1970. Padahal sudah saya setting ya di bagian mana tadi, advance sistem time setting. Nah, ini masih kedeteksi padahal sudah saya reboot ya. Tapi untuk fungsional masih berjalan sih, baik di OLT-nya maupun di modemnya bisa berjalan dengan lancar gitu ya lor. Jadi langsung aja saya coba masukkan. Nah, ini sudah connect ini lor harusnya ya. Saya speed test ya. Seperti biasa ya lor, ini profilnya profil PPoE 3 Mbps. Langsung aja kita speed test. Lihat. Oke, sudah selesai ya. Cuman untuk downloadnya ini masih belum sesuai sih, tapi yang uploadnya itu sesuai lah 3 Mbps kan. Kembali lagi ya lur, karena ini bulan puasa ya, jadi selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, bagi yang mokal ya sakarmu ya lur. Meskipun ini sudah jam 1:47 ya, mungkin orang-orang itu pada begadang gitu, pada mainan HP gitu. Jadi trafficnya itu full terus trafficnya gitu lur. Coba saya speed test lagi ya. Tuh kan. Tuh. Oke, cukup ya ini. Lamaan nanti. Oke. Ini sudah connect ya. Dan untuk settingan hotspot, mohon maaf banget saya nggak bisa karena modem F609 itu yang original ZTE firmware-nya itu nggak bisa disetting hotspot ya. Mode bridge gitu, nggak bisa loh ya. Tapi coba deh, saya mau coba dulu deh, siapa tahu bisa ya. Connection name hotspot. Enable VLAN 30. Ini saya coba aja loh ya. PPoE yang bagaimana ini ya, link type IP coba DHCP, coba ini service listnya ini saya ganti, hampir lupa loh ya. Oh, coba dulu deh ya, siapa tahu bisa kan. Play, enggak bisa kayak ini loh, ini nggak bisa loh ya. Jadi kita delete aja, port binding pun nggak ada loh, cuma ada di sini loh nih. Oh iya, coba saya coba port 1 ya, hotspot saya klik jepret. Oke, bla 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 bla. Oke, saya mau setting di bagian port binding ya.
Siapa tahu bisa lor ya, mohon maaf nih ya, semoga aja bisa sih di sini. Oke, nggak apa-apa lah. Ini hotspot LAN 2 SSID 2 submit. Siapa tahu bisa lor ya. Untuk wirelessnya itu SSID setting SSID 2 kita enable SSID 2 ya namanya ya, coba-coba aja dulu, submit. Security-nya yang SSID 2 jebret, kita open system aja jebret. Oke, kita coba dulu ya, siapa tahu bisa ini lor ya, YTE ini ya, SSID 2 jebret. Mana ini, nggak bisa lor. Action need, ada action need lor, apakah bisa? Coba kita cek. Wih, ternyata bisa loh ya, mode hotspot loh ya. Ternyata bisa lor. Cuman untuk bridge kayaknya nggak bisa lor, tapi kalau cuma sekedar akses point buat hotspot bisa kayaknya. Username saya cek ya, saya tes aja langsung ya, admin. Coba connect, apakah bisa? Teng dang dang dut, ting dang dang dut, ting ting dang dang dut. Oh no, oh no, ini connect ini lor ya, ting dang dang dut, ting ting dang dang dut, ting dang dang dut. Oh ya, apa enggak, apa saya enggak nganu ya, setting anunya ya, bentar tak cek dulu lor ya hotspotnya ya. Nah, lor ternyata belum saya setting lor ya, ternyata karena kemarin memang MikroTik-nya sempat saya net install lor ya, gara-gara ngeblank. Jadi saya coba konekin ya, saya coba ulang ya, karena tadi Mozilla-nya itu tiba-tiba nggak bisa dibuka, jadi saya ulang aja coba. Ini aja deh. Oke, saya coba input ya. Wih, ternyata bisa loh lor. Berarti ini bisa double ini lor ya. Tapi untuk bridge saya nggak tahu lor ya, bisa apa enggaknya saya nggak tahu ya lor ya. Wah, ini saya nemu fitur yang tersembunyi ini lor ya. Nggak tahu ini lor ya, ini nggak sengaja ini. Saya coba aja langsung ya, speed test. Ini saya kasih berapa tadi, 1 MB lor kalau nggak salah lor. Oke, langsung aja deh. Lu bisa lu. Oke, skip ya, skip ya, skip ya. Langsung aja saya mau buka YouTube, apakah bisa? Logikanya sih bisa ya, YouTube Kit. Bisa lor ternyata lor. Saya baru tahu ini, saya menemukan fitur tersembunyi ini ternyata lor. Oke, selanjutnya apa lagi ya lor ya? Oh, lor, VLAN 10 manajemen. Saya mau ngetes apakah bisa OLT-nya itu saya remote tanpa menggunakan kabel gitu ya, atau lewat WiFi. Ini kondisi masih menggunakan kabel ya lor ya, saya refresh dulu. Nah, ini masih bisa ya. Nih, saya refresh lagi. Nah, ini bisa ya. Oh, bisa kan? Di sini kondisi masih tertancap kabel Ethernet atau kabel LAN ya. Nah, di sini ya, ini masih tertancap kabel LAN. Ini saya mau mode kamera aja dulu. Di sini masih tertancap ya. G1 ini kan yang dari MikroTik ke sini ya. Yang G2 itu ke laptop. Nah, ini saya mau cabut dulu ya. Saya mau cabut gini. Aduh, agak keras ini. Oh ya. Oke. Nah, ini sudah tercopot ya lor ya. Dan di laptopnya itu sudah ada simbol X alias nggak connect ya. Apakah bisa? Kita coba ya lor ya. Kita coba refresh dulu. Oke, nah yang tadi itu agak cepat kan responnya kan. Ini malah nggak bisa, malah gagal ini lor tuh. Saya coba masukkan IP address VLAN 10 ya lor, yang tadi ya lor. 192.168.11.1 jebret. Loh, malah MikroTik. Coba yang 2 ya lor ya, yang ekornya 2 ya. 2 jebret. Oke, nah ini sudah masuk ya lor ya, sedangkan yang ini gagal ya. Di bagian sini ya, ini masih enggak saya tancepin untuk kabel Ethernetnya. Ini juga statusnya masih X ya. Yang di sini 99.1 itu melungker ya, yang sini itu 11.2 bisa jalan. Coba saya masukkan ya, admin 1 2 3 4 ya, jebret. Nah, bisa masuk ya lor ya. Dan ini pakai wirelessnya itu hotspot pula ya,
Bocoran pula. Oke lur, jadi kurang lebih seperti itu settingan OLT JPON HSGK G01ID atau satu PON menggunakan VLAN ya. Dan tadi saya juga cukup terkejut, ternyata F609 ini padahal firmware-nya original ZTE bekas plat merah, ternyata port bindingnya itu bisa dibinding mode PPOE dan juga access point atau hotspot voucheran secara bersamaan ya, aktif secara bersamaan gitu. Tapi untuk uplink Ethernet kayaknya belum bisa, itu perlu dioprek lagi ya lor. Tapi nanti coba deh saya cari lagi ya, saya ubuk-ubuk lah ya settingan di F609 ya. Lanjut ya, di sini untuk internetnya ini sudah nyala. Mohon maaf ini saya alergi ya lor, nggak tahu ini alergi apa ya. Yang jelas ini kayak kalau saya ada hujan dikit gitu alergi lor, sorry ya. Ini internet ya, nyala, kemudian PON nyala warna hijau. Saya coba cabut ini. Los ya, lampunya kedip los ya, warna merah. Saya coba tancepin lagi. Oke, PON sudah nyala, internet sudah nyala, artinya siap dipakai buat internetan gitu ya lor. Hehe. Nah, untuk kelebihannya apa bang? Untuk kelebihan setting pakai VLAN, hampir semua modem bekas ISP itu bisa dipakai lor, kecuali kalau settingannya itu di lock oleh provider tersebut, ISP tersebut. Jadi udah modemnya itu bekas ISP, ke lock pula settingannya. Contohnya apa? Contohnya modem fiber home lur ya. Itu saya pernah punya beberapa biji itu rata-rata kelok settingannya. Cuman sekarang saya simpen sih. Saya simpen di mana saya lupa lur. Itu settingannya kelok, nggak bisa dipakai. Terus solusinya gimana bang? Kalau misalkan kondisi modemnya itu nggak bisa dipakai ya dengan kondisi kelok oleh provider, biasanya itu pakai tools yang namanya ACS atau X gitu. Jadi kalian itu modal lagi beli server ACS gitu atau X gitu. Biasanya itu orang-orang beli apa itu namanya? Itu tuh STB, namanya itu STB, firmware-nya itu Genie X gitu. Biasanya itu pakai itu gitu. Nyetingnya itu lewat situ lur. Emang agak ribet sih memang sih. Kelebihannya itu doang bang. Ya gimana ya? Kayaknya memang itu doang sih kelebihannya sih lur. Sejauh ini ya yang saya pahami ya lur, karena memang kenapa ya saya katakan kelebihannya, karena harga modem dari bekas ISP itu rata-rata murah lur. Murah banget lur gitu. Tapi sekarang banyak sih modem-modem punya Cina gitu ya, atau modem-modem yang postel gitu ada banyak kok yang murah kok ya. Tapi nggak seampuh, saya akui nggak seampuh modem bekas ISP gitu lur ya. Dan untuk kelemahannya ya memang ribet di awal doang sih menurut saya ya. Oke lur, cukup sekian aja video kali ini. Sorry banget kalau penjelasan saya bertele-tele dan juga makan waktu, karena jujur saya tadi itu lupa-lupa ingat settingan VLAN OLT-nya itu kayak gimana ya lur. Dan apabila ada suatu kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Wahyu 26 dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.